Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait review jurnal nasional, di mana dari kelompok saya itu membahas terkait fenomena rendahnya harga diri pada remaja di panti asuhan menjadi masalah utama dalam penelitian ini. Berdasarkan data awal, sekitar 46 remaja di panti menunjukkan tanda-tanda harga diri rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya rasa percaya diri, kesulitan mengekspresikan emosi negatif, dan perasaan terasing dari lingkungan keluarga. Secara teori, kondisi ini terjadi karena cara berpikir yang kurang tepat saat menghadapi peristiwa buruk. Oleh karena itu, dilakukan intervensi berupa pelatihan berpikir optimis dengan model ABCDE. Tujuannya adalah untuk membantu remaja mengubah pola pikir dari pesimis menjadi lebih optimis, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan harga diri mereka. Untuk variabelnya di sini, variabel independen adalah berpikir secara optimis. Untuk variabel independennya terikat tingkat harga diri atau self esteem remaja, dan di sini terdapat variabel pengganggu seperti faktor adaptasi akademik di sekolah, kualitas dukungan sosial. Selanjutnya yaitu hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian pelatihan berpikir optimis berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan harga diri pada remaja di panti asuhan. Untuk metode di dalam penelitian ini adalah dengan beberapa bagian. Yang pertama yaitu partisipannya remaja di panti asuhan di Surakarta dengan desain penelitian true eksperimental dengan rancangan pretest, post-test, control group design. Selanjutnya yaitu instrumen pengukuran menggunakan skala diri dan yang diadaptasi dari aspek-aspek Coppersmith tahun 1967, mencakup dimensi general, self akademik, keluarga, dan sosial. Untuk prosedur eksperimen yaitu pretest, treatment, post-test, dan follow-up. Selanjutnya yaitu hasil kesimpulan dari eksperimen ini berdasarkan analisis data dari di awal. Efektivitas pelatihan berpikir optimis model ABCDE dalam meningkatkan harga diri remaja di panti asuhan terbukti sangat signifikan. Hasil eksperimen ini menunjukkan adanya kenaikan skor harga diri yang besar pada kelompok intervensi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, yang terjadi karena keberhasilan peserta dalam melakukan rekonstruksi kognitif untuk mengubah gaya penjelasan mereka dari negatif menjadi lebih positif. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan hasil jurnal pertama yang berjudul pelatihan berpikir optimis untuk meningkatkan harga diri pada remaja di panti asuhan. Berdasarkan hasil analisa data melalui uji Wilson, efektivitas pelatihan berpikir optimis model ABCDE dalam meningkatkan harga diri remaja di panti asuhan terbukti sangat signifikan. Hasil eksperimen ini menunjukkan adanya kenaikan skor harga diri yang besar pada kelompok intervensi jika dibandingkan dengan kelompok kontrol, yang terjadi karena keberhasilan peserta dalam melakukan rekonstruksi kognitif untuk mengubah gaya penjelasan atau explanatory style mereka dari negatif menjadi lebih positif. Kemampuan remaja untuk mengelola dialog internal dan menyanggah pikiran rasional membuat mereka lebih yakin akan potensi diri, lebih asertif, serta lebih mampu menerima kondisi lingkungannya secara lebih baik. Nah, demikian kesimpulan penelitian ini menetapkan bahwa pelatihan berpikir optimis merupakan metode yang sangat efektif sebagai solusi atas permasalahan rendahnya harga diri pada remaja di panti asuhan. Pada jurnal yang pertama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu penggunaan kelompok kontrol memberikan validitas internal yang kuat untuk memastikan perubahan skor murni karena intervensi. Yang kedua, metode penyampaian berbasis simbol kognitif ABCDE meningkatkan aspek encoding informasi ke dalam long-term memory partisipan. Kekurangannya, yang pertama, time frame pelatihan yang singkat yaitu hanya 1 hari, berisiko pada penurunan efek intervensi jika tidak disertai main sense dari pengaruh panti. Yang kedua, adanya faktor historik atau peristiwa di luar eksperimen seperti konflik personal, residen yang sulit dikontrol secara penuh dalam lingkungan panti yang umum. Baik, di sini saya akan mereview terkait jurnal yang kedua, yaitu jurnal
jurnal internasional yang berjudul Effect of Learning Content in Context on Knowledge Acquisition and Recall, a Pretest, Post-Test, Control Group Design, yang dalam bahasa Indonesianya yang artinya adalah pengaruh pembelajaran konten dalam konteks terhadap perolehan dan pengingatan pengetahuan, desain kelompok kontrol pra-uji dan pasca uji. Baik, kita akan masuk pada latar belakang dari jurnal internasional ini. Jadi, dalam jurnal ini, pembelajaran dalam pendidikan kedokteran itu seringkali memisahkan antara teori pengetahuan dasar dan praktis klinis. Sehingga banyak mahasiswa itu kesulitan menetapkan pengetahuan yang mereka pelajari di kelas ke dalam situasi klinis yang nyata. Sehingga penelitian ini dilatar belakangi oleh teori konteks dependent learning atau pembelajaran bergantung konteks yang menyatakan bahwa informasi itu lebih mudah diingat dan ditetapkan jika dipelajari dalam konteks yang serupa dengan tempat informasi tersebut akan digunakan nantinya. Sehingga penelitian ini itu menguji apakah menyajikan konten pembelajaran dalam konteks klinis, misalnya melalui kasus pasien, benar-benar meningkatkan penguasaan pengetahuan dan daya ingat dibandingkan pembelajaran konvensional. Berikutnya yaitu masuk pada identifikasi variabel. Identifikasi variabel ini terkait variabel bebasnya atau variabel independen, yaitu metode penyajian konten pembelajaran atau pembelajaran berbasis konteks klinis versus pembelajaran konvensional atau tanpa konteks eksplisit. Yang berikutnya variabel terikat. Variabel terikatnya yaitu akuisisi pengetahuan. Dan sedangkan variabel kontrolnya yaitu materi pembelajaran yang sama, durasi belajar, dan latar belakang pendidikan partisipan. Dan yang berikutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yakni mahasiswa yang mempelajari materi kedokteran dalam format yang terintegrasi dalam konteks klinis berbasis kasus akan menunjukkan performa yang lebih baik dalam tes akuisisi, sehingga pengetahuan segera post-test dan tes daya ingat jangkauan panjang follow-up test dibanding dengan mahasiswa yang mempelajari materi yang sama dalam format abstrak atau teoritis saja. Metode dari jurnal yang kedua ini atau jurnal internasional ini yakni yang pertama partisipan. Partisipannya yaitu mahasiswa kedokteran yang dibagi secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Desainnya yaitu menggunakan desain random control trial atau yang bisa kita singkat dengan RCT dengan desain pre-test, post-test, control group. Dan metode berikutnya yaitu yakni instrumen pengukuran. Tes pilihan ganda, multiple choice question atau bisa disingkat dengan MCQ yang dirancang untuk pemahaman faktual dan aplikasi klinis. Sehingga tes ini dilakukan 3 kali, sebelum intervensi atau pra-tes, setelah intervensi atau bisa disebut dengan post-test, dan beberapa minggu kemudian atau follow-up atau recall test. Dan juga prosedur eksperimen yang pertama yaitu peserta melakukan pre-test untuk mengukur pengukuran awal. Yang kedua, kelompok eksperimen mempelajari materi yang disajikan dalam narasi kasus klinis atau konseptual. Yang ketiga, kelompok kontrol yaitu mempelajari materi yang sama akan tetapi dalam format poin-poin teoritis atau teks deskriptif tanpa narasi kasus. Yang keempat, kedua kelompok diberikan waktu yang sama untuk belajar. Dan yang terakhir, yakni melakukan post-test segera setelah sesi belajar dan follow-up tes setelah periode tertentu. Kesimpulan dan hasil pada jurnal kedua pada judul Effect of Learning Content and Context Knowledge Acquisition and Recall, a Pre-Test and Post-Test Control Group Design. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok yang belajar dengan konteks klinis memiliki skor yang secara signifikan lebih tinggi pada tes daya ingat atau recall dibandingkan kelompok kontrol. Meskipun pada post-test segera, perbedaannya mungkin tidak selalu drastis. Keunggulan nyata terlihat pada kemampuan retensi informasi jangka panjang.
integrasi konteks klinis ke dalam materi pembelajaran sangat efektif untuk meningkatkan retensi pengetahuan pada mahasiswa kedokteran. Konteks berfungsi sebagai pemicu memori yang membantu mahasiswa mengorganisir informasi secara lebih bermakna. Pada jurnal kedua ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihan yang pertama yaitu menggunakan desain RCT yang merupakan standar emas dalam penelitian eksperimental untuk mengurangi bias. Yang kedua, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung transisi kurikulum kedokteran menuju pembelajaran berbasis masalah. Untuk kekurangan, yang pertama, seringkali penelitian seperti ini dilakukan pada satu institusi sehingga hasilnya mungkin dipengaruhi oleh budaya belajar lokal dan sulit digeneralisasi ke seluruh populasi mahasiswa secara global. Yang kedua, keberhasilan metode ini mungkin bergabung pada kualitas skenario kasus yang dibuat. Jika skenario terlalu rumit, justru bisa menambah beban kognitif atau cognitive load yang menghambat pembelajaran. Sekian presentasi dari kami dari hasil review jurnal Psikologi Eksperimen. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Bye-bye. I just had to let you know you're